Itu di Klaten loh. Ya betul. Di Cawas itu kalau nggak salah. Iya di Cawas ya. Kuwi kancaku guru ning kono ki. Nek ora salah. Ora ding, Karangdawa ding. Kancaku Karangdawa ding. Padahal tuh istilah mau ngasih supras itu ya. Lah itu listrik dari mana itu? Kan Sampai di kali. Kolam itu. di kolam, sampai di kolam apa di kali? Kolam. Ya. Terus segede apa sih listrik itu ya? Maksudnya nek guru listrik kecil dengan kolam besar tak kira ya ora anu ya. Ya mungkin lampu ya, lampu banyak. Apa gitu nek misalnya listrik rumahan ya, ya kolamnya besar. Nyatumin kono apa daya setrum itu bisa sampai ke sini itu sama? Tak kira ya enggak ya, tetap Ngalir toh. kan ngalir kan di ujung sini kan seharusnya lebih kecil ya anunya ya. Maksudnya Sama daya aja. setrumnya apa sama? Sama itu. Oh, nek sama ya, ya bisa. Nek kesetrum di sini bisa bisa mencelat apa sih sini bahasa Inggrisnya? Shock. Enggak, nek misalnya kesetrum dak gitu loh. Maksudnya nek tegangan listrik rumahan kan Kayak kaget gitu apa? loh. 220. Lato. Nah, tuh. 240 apa 220? Oh, enggak. Anu listrik itu kan ada yang 110 220. Nek enggak salah lo ya. Di 110 itu nek kamu kesetrum itu nempel. Nek sing rumahan ini yang kalau nggak salah itu yang 220. Kalau kamu setrum kamu mencelat apa sih namanya? Lompat. Bukan Kaget. lompat apa sih? Bisa Mental. Mental, enggak narik. Lah, tapi nek kesetrumnya di kolam kan mencelat pun kan juga tetap di air. Mungkin Itu case-nya dicaburin ya? ceburin. Itu apa nggak ada tanda-tanda sebelumnya ikan pada mati gitu? Tapi kolam itu kosong deh kayaknya. Nggak ada airnya? Gak ada ikan ya, maksudnya gak ada makhluk hidup di situ kayaknya. Ya kolam. Jadi gua kolam mati gitu ya. Amuba gitu ya? Pak? Iya. Kolam sekolahan, meninggalnya sekolahan berarti. Iya sekolah. Oh, lihat Tapi kayak kenapa ya orang ada ulang tahun terus tiba dikasih tepung, kasih telur terus dimandiin. Aku penasaran tuh, siapa yang Kenapa ya? membudayakan itu di awal itu siapa sih? Itu ya. Ulang tahun kayak gitu. Dari dulu itu Ya kenapa? nggak tahu nek sebab itu. Dulu aku juga pernah nggak kayak gitu. Mas Tejo. Iya. Terus kayak yang ulang tahun traktir itu Ah, apa sih? itu Maksudnya kan ulang tahun, yang ulang tahun yang Yang ditraktir. ditarik itu budaya dari mana ya? Jepang kayak gitu nggak? Kita yang ulang tahun kita ditarik. Oh gitu? gitu. Masa? Iya. Bikin surprise. Jadi kalau kita mau ulang tahun ke Jepang aja. Boleh. Kan ditraktir. Itu emang kacau ya berarti Indonesia ini ya. Kebalik ya. Kayak dipalak gitu loh. Yang ulang tahun. Diperes. Aduh, itu sih kenapa sih menurutku kayak apa ya, kultur yang sangat tidak berguna menurutku yang kayak Banyak kultur yang tidak berguna itu banyak ya. yang kayak gitu-gitu tuh. Terus kalau dulu tuh kan ada yang ini sampai apa diikat Iya Di tiang listrik. diikat yang listrik terus meninggal juga. Iya. Gak kabel. Tapi itu nggak ke setrum juga ya itu ya? Iya kan kabel. Itu nggak diceburin, diikat terus diceplokin Di telur. apa. Terus mungkin telurnya itu ketelan gitu ya, terus mati. Ceplokin situ. Baru pengen digoreng. Tuh menyarankan satu keluarga punya satu anak cewek. Halah. Apa itu? Tujuannya apa? Narasi lanjutannya Tujuannya? apa? Kenapanya? Ada kaitannya sama ini di umur sekarang, anak-anak sekarang katanya Pada banyak- males. banyak trauma soal nikah. Iya. Kan lagi marak beberapa tahun belakang ada case Selingkuh. Iya. KDRT itu, terus KDRT. Cerai. Jadi Ekonomi. anak-anak sekarang tuh gampang tertrigger gitu. Kayak nikah nanti aja lah. Takut Kayak kemarin udah dibahas itu ya. nggak ada nyebutin cewek cowok sih, maksudnya ya Itu pokoknya anak-anak maksudnya sekarang- ya di anak muda sekarang gitu ya. ini bukan kataku loh ya. Ada yang bikin kemarin, ada yang bikin Riset. itu kemarin. Tapi aku nggak setuju itu. Kenapa? Ya karena faktanya sekarang tuh populasi cewek dan cowok itu banyak cewek. Lah, Masihan. Di dunia apa ya Indonesia? enggak, Di Indonesia. ke belakangnya kan tetap Banyak cewek. bakal yang lebih banyak kan cewek loh. Maksudnya 1/3 kan. Masa yang mau ditambah cewek terus. Maksudnya kan angka maksudnya sih paling kecil lah, angka di setiap kelas itu kan pasti lebih banyak ceweknya. Di sini lah. Ya dimanapun lah, ayo. tetep. Sob, kelasmu dulu banyak cowok apa cewek pas sekolah? Cowok. Banyak cowok ya? Pokoknya STM. Ya, STM, bener dong. Yuk kalah. TKJ loh, tata boga oke sanange ya aneh. Aneh. Perawatan Pelayaran akeh wedok. Wah, aku tuh. Terus engko nek anu, misalnya para rabi nih, anak lanang
metu anak lanang neh metu. Lanang meneh metu. Ayo. Terakhir wedok. Terus saya mengono. Lagian konteks Gitu. dia diharapkan memiliki satu anak cewek itu lah caranya gimana? Cara Silsilah emang, ini caranya emang ada cewek. itunya. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada ya anunya. Mungkin treatmentnya biar lahir cewek gitu ada mungkin. Kan Mas Tejo anaknya dua-dua cewek. Tipsnya apa? Wis aman berarti wis sesuai aman. dengan wis over target deh. Mau diharapkan 1 dari 2 kok. Mas bangun nih belum? Nah, aku makanya aku nggak setuju. Aku juga Dapat itu. 2 cewek tuh yang diterapin sama nggak, Le? Maksudnya pas berbuat pertama, berbuat kedua tuh sama nggak? Sama sih. Sama. Sama, nggak ada pikiran. Enggak variasi. Enggak. Maksudnya nek sejauh kan bayanganku handle anak cowok itu tetep luwih simpel daripada cewek ya. Penak rasis cowok. Itu tuh, iya. Ini kan cewek semuanya. Iya, aku kan cewek semua ini. Jadi gini, nek aku pengalaman handle anak cowok ya. Itu nek tak compare dengan misalnya ceritamu yang anaknya cewek, ceritanya Mas Bayu yang punya anak cewek itu anak cewek itu di usia maksudnya balita ya, anak kita kan masih balita ya. Di usia balita itu lebih gampang menghandle karena tidak terlalu nakal dalam tanda kutip dan tidak terlalu kakean polah gitu loh. Lebih anteng misalnya dikei dolanan tuh gelem minggu. Gitu loh. Enaknya di situ. Nek cowok ya astagfirullahaladzim. Cuma nanti setelah besarnya mungkin bayanganku tuh lebih pusing ngawasi cewek daripada cowok. Oh gitu. Bayanganku loh ya, bayanganku ya. Masalahnya apa ya, Nek? Kultur di lingkungan kita tuh ketika cowok itu rodok beling, itu wajar lah cowok lah. Tapi ketika cewek rodok beling itu kan Nggak pantas kan ini, kurang pantas kan. gitu loh. Bayanganku sih gitu. Cuma gitu tak sih. Bayanganku gitu tak sih. Tapi asik loh, sensasinya sing anak pertama tuh aku dulu pas kerja ngeles ya. Tahu-tahu ditelepon istriku baru di warung nih. Ini aku test pack ini stripnya 2, aku langsung Nangis loh. enggak nangis, cuma bengong. Aku tadi bawa. Oh gitu. Yang pertama waktu di taspek itu pernah negatif enggak? Ya pernah. Pernah ya. Setelah apa kan aku dulu nikah lah 2 bulan baru itu. Sebelum 2 bulan itu tuh udah habis beberapa tespek aku. Saking semangatnya pengen dang itu gitu loh. Anak itu. Telat rong dino tespek. Masih negatif. Telat itu tespek padahal wis to kok iki nek wis telat sesasi apa di atas 1 bulan baru ditukoki tespek. Ora iki tespek. Terus ini apa, gimana pendapatmu soal vasektomi? Vasektomi. Kamu tahu nggak? Oke. Jadi vasektomi itu program KB buat si cowok. Di steril kan. Jadi bahasanya steril kan. tapi nek setauku vasektomi itu bukan disterilkan, cuma di si saluran spermanya itu diikat. Bener keluar kan? Keluar cairan sperma, cuma si Tidak itunya membuahi. nggak bisa yang apa sih nek cowok tuh ya sperma itu bener ya. Itu yang bisa membuahi itu nggak keluar. Cuma si air maninya itu keluar, kamu tetap merasakan itu, bisa ereksi juga. Itu Operasi ya itu ya? Operasi. Dan itu program dari pemerintah loh itu loh. Itu bisa Nanti dikasih duit dilepas loh. lagi. Bisa. Itu kalau kamu pengen dilepas bisa, cuma ya operasi lagi. Dan setauku itu memang kalau sekarang di sini tuh ada program dari pemerintah dan untuk cowok-cowok yang mau divasektomi itu dapat uang. Itu fair nggak? Itu kalau menurut bapak gimana kalau di kayak gitu? Fair aja, Ya, cuma fair masih aja. wagu di sini. Belum Masih wagu banget. Vasektomi itu Fadil aja nggak tahu. Baru dengar kan, Dil? Baru dengar. Aku nek vasektomi itu udah tahu dari dulu, cuma namanya aplikasinya gimana itu baru tahu belum lama ini. Maksudnya caranya gimana gitu. Ngerti ku nek vasektomi itu memang diangkat brung bar iki wis ra iso dianu meneh gitu loh. Tapi kalau ngelihat vasektomi malah impact ke cowoknya malah nggak ada. Kalau KB pil gitu kan ada impact ke cewek ya, maksudnya badannya. Ada yang berimpact, ada yang enggak. Ada yang berimpact, ada yang enggak. Kemarin ada yang ini ngasih review, dia habis vasektomi, katanya nggak berpengaruh apapun, jadi kayak durabilitas dia waktu berbuat Sama aja. Terus seksualitas dia kayak Normal hasratnya ya, dia dong. untuk Ya berbuat sama tuh aja. masih sama gitu. Iya, memang itu nggak berpengaruh ke si performa itunya. Masih sama, nggak ada pengaruh sama sekali. Cuman minusnya bukan minus ya, kayak
efek dari vasektomi ya dia nggak ngeluarin sperma. Oh, nggak ngeluarin. Bukan nggak ngeluarin sperma, nggak ada Itunya, nggak ada sing yang membuahi mijat. itu. Bisa Nggak ada yang membuahi. terbang, nggak ada yang Cuma si cairan itu tetap keluar, cairan. dan enaknya dikasih duit. Nah, kalau misalnya bahasa fair dan tidaknya mungkin tidak fairnya itu gini. Ketika yang KB itu cewek itu prosesnya itu lebih simpel. Betul. Kalau misalnya dengan suntik ya suntik, kalau dengan Pil. apa namanya spiral itu kan tinggal di Iya. des gitu toh. Spiral itu dimasukin Dimasukin di. ke dalam. Jadi istilahnya kayak Menaruh. kondom, cuma Tapi dipasang di dalam cewek, dipasang di cewek gitu. Cuma nek sing KB si cowok kan dadak melalui proses operasi itu lebih ribet. Mungkin di situ toan nih. Mungkin karena vasektomi itu baru-baru aja, nggak baru banget tapi mungkin Baru-baru satu dekade dulu. belakang gitu baru into di Indonesia. Jadi metode yang dipakai tuh baru dikit gitu. Ya. Mungkin ke depan bakal banyak Lebih kayak simpel ya, cewek-cewek. mungkin ya. Mungkin. Teko mungkin apa ngombe pil berhuruf wis ngikat dhewe dalam. Baik kaget gitu. Tapi sebenarnya nek misalnya itu benar-benar dijalankan di sini ya, itu sebenarnya pengawasannya juga harus diperketat juga. Maksudnya untuk orang-orang yang mau program vasektomi atau mungkin KB ya, itu memang notabene orang-orang yang harus udah berkeluarga, udah nikah. Kalau untuk orang-orang yang istilahnya Belum mungkin nikah. bujang atau mungkin mohon maaf duda atau janda gitu kan ya malah bisa jadi Disalahgunakan. disalahgunakan kan. Kira-kira pengen nggak vasektomi? Oh enggak deh. Enggak ya? Takut nih. Takut. Takut operasinya. Iya, maksudnya punya aku loh dipotong-potong. Dibongkar. Dibongkar nih. Dibongkar. Ya enggak terus dibelah ngene ya ora sih. Dek. Ya tak kira ya ngon kene ini kayak apa ngon piye ngono mosok ya ngon kuwi ini dibelah. Terus gua nek bekas jahitan ngono. gitu tadi. Iya ini situ. Sikir. Apa mungkin dipotong sik tes gitu terus di Sambung lagi. Heeh, terus sambung lagi. Kelas ret. Kemarin diikat deh. Udah kelar. Ngiket dhewe wae nek. Engko makin hari kene ngon bawah ikatannya makin besar kan Sampai biru, keluar lewat pori-pori. Tapi pengen nggak? Pengen nggak? Sejauh ini belum. Belum ya? Belum. Tapi mungkin misalnya bagi bapak-bapak yang mau vasektomi dapat uang 50 juta gitu mungkin mau mungkin. Berapa mas? Nggak tahu tapi dapat uang katanya. Kan kita ngeluarin buat operasi juga. Enggak free. Itu free. Dari Itu pemerintah free. ya. Iya. Sekarang. BPJS atau enggak? Ya free. Itu free Bilangnya mau program vasektomi. pemerintah. Wih, apa langsung seneng gitu. Ah. Wih, vasektomi cukup. Saya juta. Nah, saya juta kan ya. Wayan. Tapi aku bayanginnya kayak gitu tuh ya malah anu loh ya. Malah maksudnya ketika misalnya istri udah KB atau aku udah vasektomi gitu ya. Terus ketika aku gitu malah aslinya juga bertanya, Gigi mujarab nggak Gigi? Mujarab nggak Gigi ya gitu ya? Oh iya ya, apa habis operasi dites ya? Lah ngetesnya piye terusan? Terus dicek sama dokternya. Kalau lagi ditembok ke. Oh. Kan Lah, iya, sebelum enggak. nikah kan kayak gitu loh. Ah. Dicek dulu kan? Enggak, aku enggak. Oh enggak ya? Aku Enggak enggak. ke dokter ya? Enggak. Ya anu, ke dokternya cuma itu. Apa namanya? Vaksin itu toh. Sinovac. Apa sih? Sinovac. Anu, apa jenenge? Halo, vaksin apa sih jenenge kuwi lho. Strava itu aplikasi apa jamnya itu toh? Aplikasi lah ya. Aplikasi. Di HP itu juga bisa. Aplikasi tracking kita. Tak kira nek Strava itu jam sing biasanya dienggo anu sing kok ngene padil lho. Bukan. Ada joki gitu. Jadi kalau yang mager atau apa tapi pengen dapat validasi Di medsos. di medsos ya udah dia joki terus posting deh. Tapi ada yang aneh tuh kemarin tuh ada orang So, nge-record ini dia nge-record Strava-nya. Hmm. Terus itu kan kelihatan pace. Oh, pace. Pace-nya tuh kayak naik turun tuh kayak ada yang aneh dia pakai Gojek. Ini lagi aduh banget. Wah, keren nih. Terus dilihat ini pace-nya kan kelihatan tuh di atas tuh. Kok aneh, kok naik turun ternyata dia pakai Gojek. Padahal Ya, sampai segitunya ya. iya. Terus nek udah bisa upload di medsos Strava-nya jaraknya jauh gitu terus ngopo ya. ada kepuasan gitu loh kayak di like sama orang atau apa gitu mungkin. Oh cuman mau mendapatkan itunya. Iya gitu doang. Tapi yang keren menurutku dari tren ini adalah orang-orang jadi apa ya ada niat untuk Olahraga. buat yang beneran ya. Mungkin itu tujuannya kali ya, konspirasi. Bener. Tapi Strava itu memang khusus aplikasi buat lari toh. Nge-track olahraga kita gitu. Misal buat badminton gitu bisa? Bisa. Terus apa? Angkanya yang keluar apa yang Kalau kebaca? badminton aku kemarin langkah kaki, detak jantung,
sama kalori yang terbakar berapa. Padahal nek badminton ini langkahnya lebih banyak, makin banyak itu makin jelek malah. Masa? Ya iya toh. Ini melayu orang melangkah wih. Lah ini malah jelek. Makin dikit langkahnya berarti langkahmu makin bagus. Tekniknya loh ya. Badmintonnya juga bagus. Gitu. Padahal ada niat begitu. Joki Strava tuh berapaan sih? Tahu nggak sih budgetnya berapa? Wah, joki kurang tahu joki. Mbak aku gelem joki-joki ngono. Kan lo. Sesuai jarak ya mungkin ya. Ada pace-nya gitu-gitunya. Oh. Sesuai request. Maksudnya gen kita real gitu ya. Iya. Mending pesan Gojek, Mas 10 aja bos 10. 10 tapi nggak normal loh. Nggak turun gitu. Buat lari. 10 tuh nggak normal. Jadi 10 di lari itu kayak ini kata dokter cerita ya, 10 di lari itu 10 km per jam di lari itu kita ada kayak semi sprint. Iya betul. Betul. Ya kita jalan 10 km semi sprint nggak berhenti itu aneh. Gila. Pelari olimpiade wih. Iya. Terus itu misalnya bisa nggak kedetek kita jalan atau lari itu bisa atau Ada itu Ada. pace itu tadi Oh, loh. pace tadi. Kayak kalau di motor itu loh. Kecepatannya, kecepatannya. Ada yang aneh naik turun nah itu normal. Kalau ada di Solo ada buat jasa aku pengen deh. Pengen. Ada. Masalahnya kamu kuat lari berapaan, Jo? Berapa kilometer? Kalau lari kan nek tekniknya nggak usah kenceng-kenceng lari Ya, iya. santai. Itu mending nggak capek. Tapi nggak bisa request. Ya bisa, Oh bisa. bisa. Tapi kan cara apa tadi pace-nya tadi loh. Ya segitu aja normal. Aku dulu pas masih rajin jogging, dulu pas masih sebelum nikah kan aku rajin jogging. Itu yang di UNS itu loh, yang putaran besar, maksudnya yang lewat paving itu, bukan yang depan rektorat ya. Oh bukan, yang luar yang naik. Itu rekor terbaikku itu cuma 3 putaran nyambung, nggak istirahat. Itu sekali putaran itu rata-rata 7 menit. Berarti 7 PW ya sekitar 21 sampai 25 menit lah. Berapa kilo itu kira-kira? 40. Pokoknya berarti rekor terbaik itu non-stop lari itu sekitar 25 menit lah. Pas masih dulu, sekarang Lari. jogging. Ya sekarang ya paling 10 menit, 10 menit. Pucet. Kemarin katanya ini kan sehari itu kita dianjurkan untuk 10.000 langkah. 5.000, 10.000 ya? 10.000. 10.000. 10.000 kan minimal kan. Kemarin ada yang eksperimen. Kalau 10.000 langkah tuh kita jalan kaki tuh normal, jalan kaki aja. Jalan kaki tanpa henti itu sejam setengah. Sejam setengah jalan kaki normal. Berarti kalau bangun setengah jaman sprint lari jogging tuh ya setengahnya paling 6.000 7.000 begitu. Soalnya jogging kan berarti kan lari kan Lebih cepat. lebih banyak langkahnya kan. Kalau jalan kaki 1,5 jam kan. Jalan normal loh. Jalan 1,5 jam. Yuk sehat yuk. Masih konsisten? Ayo. Tapi nek mbok lakoni bener, kamu bisa lari 25 menit tanpa jalan itu Hebat loh. perih loh bisa loh. Capek loh. Jantungnya tuh perih sekali habis. Iya. Tapi untungnya dia nggak ngerokok, Le. Nggak ngaruh. Ya memang mungkin Iya, nggak ngaruh ya. ada pengaruhnya, tapi nek tak praktekin nggak signifikan. Nggak terlalu. Mungkin nek ukuran atlet ngaruh ya mungkin ya, tapi nek awam kayak kita nggak terlalu sebenarnya. Ngaruhnya tuh Lebih ke kebiasaan. cepet ndake gitu ya. Kalau jarang olahraga ya kalau nggak ngerokok juga ya. Sama aja. Kayak misalnya sama-sama kita badminton lah, aku ngerokok, kamu nggak ngerokok. Fisik kita juga nggak, terus aku jomplang di kamu juga nggak, gitu loh. Sama kamu sebenarnya kamu seneng jogging sekarang tuh harus ini mempelajari break the limitmu itu seperti apa. Break the limit. Maksudnya misalnya di Manahan ya, kamu sekarang rekornya lari nyambung tuh 2 putaran. Yaitu harus kamu Konsisten. di upgrade terus. Aku di bulan depan harus 3 putaran nih gitu. Tanpa henti. Iya yang dihitung ya tanpa henti. Hentinya Nek sak mlakune yo Mlaku aku mlaku lah 10 putaran.